Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Buat kita semua sehat panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang bahasa Arab halaman 49. Halaman 49 ini pelajaran kedua daripada hadis nomor 8. Terakhir kita baca al-hadits ats-tsamin, hadis ke-8 daripada kitab Al-Wafi. Syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-8 kan kemarin kita baca tentang bahwa syahadat itu menjadi penyebab orang itu Islam dan dihormati nyawanya, darahnya, hartanya, nggak boleh diganggu gugat. Halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang kedua kemarin, al-iqtisaru ala nutqi bi syahadataini kafin li ismatin nafsi wal mal. Jadi orang sekedar syahadat maka itu orang terjaga gitu, hartanya, keselamatan jiwanya dijaga. Halaman 49. Warawa Muslimun aydan an Abi Malik al-Ashja'i an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harramallahu damahu wa malahu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Wa ankara an-nabiyyu ala Usamah ibn Zaidin qatluhu liman qala la ilaha illallah washtadda nakiruhu alaihi. Wallahu a'lam. Jadi Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Malik al-Ashja'i dari ayahnya, aku mendengar Rasulullah bersabda, man qala, siapa orang yang berkata la ilaha illallah, yang bersyahadat, wa kafara bima yu'badu min dunil, dan dia mengingkari sembahan lain selain Allah. Kalau orang syahadat dan mengingkari, dia kufur, dia tidak menyembah selain Allah, maka Allah haramkan darahnya, hartanya, dan catatan urusan dia kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hadirin, orang sekedar syahadat maka dia muslim, nggak boleh diganggu gugat dia. Maksudnya nggak boleh sembarangan gitu. Ketika orang udah bersyahadat, nah dia memiliki hak yang sama dengan muslim yang lain. Oleh karenanya wa ankaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, makanya Nabi Muhammad mengingkari ala Usamah, perbuatan Usamah bin Zaid. Qatalahu liman qala la ilaha illallah. Jadi Usamah bin Zaid qatluhu, ya, membunuh orang yang bersyahadat. Nabi tegur, Usamah, kenapa udah syahadat ente bunuh? Orang kalau udah syahadat udah Islam. Ya kan, bahkan Nabi keras mengingkarinya. Kan Usamah bilang, Nabi, dia syahadat pora-pora, orang saya mau gini pakai pedang. Dia syahadat, bahkan dia takut sama saya. Dia syahadat bukan karena beriman nama Allah, Nabi. Dia takut sama pedang. Kata Nabi, emang ente lihat dadanya? Emang ente belak-belek hatinya? Maksudnya Nabi, asal orang syahadat dia muslim, udah nggak boleh diapa-apain hadirin gitu maksudnya.
dalam pertempuran nih, kafir Quraisy perang sama Nabi. Kalau kafir Quraisy yang tidak beriman tiba-tiba syahadat, udah dia jangan ngapain gitu maksudnya. Dia menyerah artinya. Wala tu'aridu bainal ahadis ma bal kulluha haq. Tidak ada kontradiksi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain, tidak bertentangan. Bal kulluha haqqun, satu hadis itu dengan yang lain sama. Fa inna mujarradan nutqu bisyahadataini ya'simul insana wa yusbihu musliman. Sekedar syahadat orang jadi terjaga, dia hormatin, dia dianggap muslim. Fa in aqama sholata, kalau dia salat, wa ata zakata, dia mau salat, ba'da islamihi, setelah Islam, falahu ma lil muslimina maqbal muslimina wa alaihi ma alaihim. Jadi kalau orang udah syahadat, dia sholat, dia zakat, maka hak dan kewajibannya sama dengan orang Islam yang dari lahir. Jadi kalau ada orang yang yang bersyahadat, ya, dia lahirnya bukan muslim, udah gede syahadat, maka begitu dia syahadat tadi udah sama kita semua. Maka dipanggil mu'allaf itu orang yang baru Islam. Kalau udah setahun bukan mu'allaf hadirin. Ini kadang-kadang udah 5 tahun keliling bawa surat minta bantuan dengan alasan dia seorang mu'allaf. Assalamualaikum, habis main Jumat nih. Assalamualaikum bapak-bapak, saya mu'allaf, saya Islam digebugin sama bapak saya, gitu kan. Kapan Pak? Dulu pas saya TK. Ya kelamaan, karena udah kakek-kakek diri, masa masih mu'allaf juga gitu. Artinya kalau udah ukurannya ya mungkin sebulan 2 bulan, hadirin, setahun lah katakanlah, udah bukan mu'allaf hadirin, udah Islam dia. Masa masih mu'allaf juga hadirin. Kalimat allafa yu'allifu ta'lif, itunya artinya orang yang dirangkul hadirin, orang yang dibayain gitu. Ta'lif itu menyatukan, orang yang disatukan hatinya. Artinya kalau dia Islam udah lama, ya muslim udah. Wa inin halla bi syai'in min arkanil Islam fa in kanu jama'atun lahum man'atun qutilu. Seandainya ada orang yang mengingkari rukun Islam, fa in kanu jamaah lahum man'atun, kalau ada orang yang menghalanginya boleh diperangi. Allah berfirman, wa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Kalau dia udah tobat, salat, zakat, udah kasih dia jalan. Maksudnya dia jadi Islam udah gitu. Qala subhanahu wa ta'ala, fa in tabu wa aqamut salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau itu orang dia tobat, menegakkan salat, dia zakat, maka dia sama dengan kita udah gitu. Udah jadi muslim. Ini kan di Indonesia hadirin banyak orang yang non muslim masuk Islam. Kenapa? Bergaul dengan orang Islam hadirin tuh, ingat. Jadi kadang-kadang ada oh si artis ini Islam, ada nggak tuh? Kadang-kadang benar, kadang-kadang hoax hadirin. Ada berita tuh Jackie Chan masuk Islam. Ada nggak hadirin? Jackie Chan masuk Islam hadirin, apa hubungannya gitu? Ada nggak yang nge-share tuh? Presiden Korea Utara masuk Islam, ada nggak berita hadirin? Ya, orang kerjaan hadirin. Maksudnya udah gitu banyak yang nge-share lagi. Banyak yang nge-share Kim Jong Un masuk Islam. Wow. Siapa namanya? Kim Jong Un ya? Pakai pici haji, pakai gamis. Wah. Sekarang hadirin kecanggihan teknologi, ya enggak? Orang yang jelek bisa jadi cakep, ya enggak? Yang pesek bisa mancung hadirin. Sekarang nih yang hitam bisa putih, yang putih bisa bule hadirin. Bisa nggak diatur-atur? Bisa, diedit-edit. Sekarang zamannya gitu. Ada kadang gambar palanya Jackie Chan, pakai baju koko, pakai kain sarung hadirin. Mau kemana mau ke Jackie Chan, mau terawih hadirin, ya nggak tuh? Cuma kadang-kadang ada Jackie Chan masuk Islam.
Jadi Bilal masjid tarawih. Udah gitu anehnya yang nge-share banyak hadirin. Itulah. Jadi kalau ada orang yang bohong jangan kaget ya, kalau yang kita kaget kalau ada orang bohong dipercaya hadirin tuh. Dan itu yang kita bingung. Ada orang ngaku jadi nabi, ada nggak hadirin? Aneh nggak? Yang lebih aneh ada yang ngikutin hadirin. Itu lebih aneh lagi tuh. Ada orang ngaku bisa menggandakan uang, ada nggak tuh? Itu aneh hadirin. Yang lebih aneh lagi yang percaya hadirin tuh. Kok lu percaya ya? Lagian emang duit nggak ada nomor serinya hadirin? Duit ada nomor serinya hadirin. Dia bisa menggandakan uang yang mana kan hadirin? Nih kosong, lihat masukin ke belakang itu. Buat duit. Ternyata di sini ada sleting hadirin nih. Sleting ada duit hadirin. Itu kata pesulap merah hadirin. Menurut pesulap merah, orang yang bisa menggandakan uang di tangannya sleting sini. Pas dia ke belakang dibuka hadirin, ambil duitnya. Sanet. Oh iya bener. Dukun bohong aneh, yang lebih aneh lagi ada yang percaya hadirin tuh. Itu kadang nggak masuk akal nih. Ya. Kayak begini hadirin kan kadang-kadang ya. Siapa yang pernah ziarah ke Gua Pamijahan di Tasik ya? Gua Pamijahan, saya pernah di Gua Pamijahan tuh kalau kita ziarah ada lobang hadirin tuh, ada lobang. Kalau pala kita masuk pas pergi haji hadirin. Ya. Ya. Bahkan di situ ada air netes hadirin. Katanya rembesan air jam-jam hadirin tuh. Orang pada ngambil botol, tadangin hadirin, tes. Itu kurang kerjaan hadirin. Masa air jam-jam rembes hadirin? Lihat di peta, Mekah di mana hadirin? Jauh banget hadirin tuh. Air jam-jam hadirin. Jadi kalau ada orang yang bilang itu air jam-jam, aneh nggak hadirin? Yang lebih aneh lagi, ada yang percaya itu. Itu yang kadang-kadang zaman sekarang itu kita nggak masuk akal. Ya gitu dah, ada orang kadang ngaku jadi nabi, aneh nggak? Tapi yang lebih aneh lagi, ada yang percaya. Aduh. Sekarang ada hal yang aneh-aneh orang percaya hadirin. Percaya orang. Nggak habis pikir dah. Apalagi ketika kasus siapa dah bisa menggandakan uang, Kanjeng Dimas hadirin. Ada tuh cendekiawan muslim hadirin, dokter percaya hadirin tuh. Itu yang aneh tuh. Kok bisa tuh ya? Kacau dunia dah. Maka trik-trik dukun mesti dibongkar. Ya, sulap merah bagus tuh. Karena kalau yang lawan dukun ustadz hadirin dalilnya banyak, ya enggak? Jadi ribet. Tapi kalau yang ngomong adalah tukang sulap, itu baterai hadirin nih, set gitu. Keris bisa nyala, ada baterai. Kok nggak nyala? Baterainya habis hadirin. Gitu tuh. Ternyata benar juga itu. Ternyata pawang hujan itu dia. Pak, pawang hujan, saya hari Senin bisa nggak? Tunggu, saya tunggu dulu. Dia nih. Dia buka Google Map hadirin. Dia buka Google ngecek perakiran cuaca. Hari Rebo hujan nggak? Baik, saya bisa Pak. Ternyata kagak hujan hadirin di sini. Saya bisa. Oh benar juga. Hari Rebo kagak hujan. Kan udah ada perakiran cuaca hadirin. Ya enggak? Kan bisa baca kita. Jadi bagus lah. Jadi apa namanya? Sekedar kita kembali. Kita ngomong apa? Ngomong tadi ya? Jawab apa ngomong tadi ya? Ngomong apa tadi? Hah? Ya, jadi kapak merah. Wa in akhalla bi syai'in min, kalau orang mengingkari rukun Islam ya, maka dia dibunuh. Ya fa in tabu aqamus salata wa atau zakat, kalau dia ini gituin, lepasin. Baik, sekarang wa thabata anna Rasulullah kana idza ghaza qauman lam yughir alaihim hatta yusbiha fa in sami'a adzanan wa illa aghara alaihim ma ihtimali ay yakunu qad dakhalu fil Islam.
Nabi Muhammad kalau ingin menyerang satu kampung zaman dulu nunggu subuh dulu. Kenapa nunggu subuh? Ada azan nggak di kampung itu? Kalau di kampung itu ada yang azan berarti muslim, jangan diserang. Gitu hadirin. Kalau nggak ada azan berarti bukan kampung Islam. Jadi maksudnya cek dulu. Maka jangan sembarangan kita ngatain orang kafir. Sebetulnya Islam hadirin gitu tuh. Apalagi orang zaman sekarang namanya kayak nama orang kafir, muslim, ada nggak hadirin? Ada tuh. Ada orang namanya muslimin ya, nembak istrinya hadirin tuh. Beritanya itu. Namanya muslimin nyuruh penembak bayaran, ada tuh. Bininya kagak mati hadirin. Akhirnya dia yang bunuh diri. Yang jelek namanya muslimin, aduh. Kagak enak nyebutnya. Halaman nomor 3. Pelajaran nomor 3, at-tanazur baina Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Beda pendapat, debat antara Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Begini ceritanya. Ketika Nabi meninggal, banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Pas kapan tuh? Nabi meninggal. Maka kata Abu Bakar, la uqattilanna man farraqas shalat wa zakah. Yang misahin salat sama zakat aku perangi dia. Salat wajib, zakat juga wajib gitu tuh. Karena ada orang yang rajin salat tapi zakat nggak bayar, ada nggak hadirin? Padahal kewajiban salat sama zakat sama nggak? Sama-sama wajib hadirin. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang nggak mau bayar zakat walaupun dia salat aku perangi. Umar protes, wahai Abu Bakar, Nabi Muhammad mengatakan tidak boleh memerangi orang yang syahadat, ini enggak? Gitu tuh. Kata Abu Bakar, enggak. Kalau ada yang memisahkan sholat dan zakat, aku perangin dia. Sholat wajib, zakat juga, gitu hadirin. Nah ini beda pendapat. Wa innama waqa'a min tanazurin baina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bisya'ni qitali mani zakah. Terjadi beda pendapat antara Sayyidina Umar dan Abu Bakar dalam masalah memerangi orang yang menahan-nahan zakat. Kalau orang yang nggak sholat diperangi, kalau orang yang nggak syahadat dia udah syahadat hadirin. Oh diperangin, kata Abu Bakar, yang sholat nggak zakat aku perangin. Kata Umar, Abu Bakar, Nabi bilang tuh yang udah syahadat jangan diperangin. Abu Bakar, enggak, yang misahin sholat sama zakat saya perangin. Gitu. Betapa dulu Islam kuat hadirin. Orang nggak sholat samperin hadirin. Kenapa kamu nggak sembahyang? Gitu ditanyain. Namanya polisi hisbah tuh. Ada di Aceh hadirin tuh. Di Aceh ada namanya polisi hisbah. Tugasnya ngecek ada nggak orang yang melanggar syariat gitu. Pokoknya nih di daerah ini wajib nutup aurat, perempuan wajib pakai jilbab berdasarkan undang-undang otonomi daerah Aceh ya. Ada yang nggak pakai, ada polisi hisbah hadirin, ditangkap nih perempuan, kenapa nggak pakai jilbab? Saya non muslim pak, oh udah lepas itu non muslim. Kalau dia muslimah tanya kenapa nggak pakai jilbab, suruh pakai gitu hadirin. Nah ini beda pendapat antara Umar dengan kalau Umar asal syahadat udah aman. Kalau Abu Bakar biar kata syahadat nggak bayar zakat, aku perangin gitu. Baik sambung. Wa inna ma waqa'a min tanazurin baina Bakar wa Umar bin Khattab bisya'ni kita liman mani zakah yu'akkidu majtama'at alaihil ahadits min qabuli syahadataini lidukhul fi Islam. Adanya beda pendapat antara Umar dengan Abu Bakar, ya kan, di dalam masalah memerangi orang yang nggak bayar zakat. Ini menjadi bukti bahwa syahadat itu menjadi penyebab orang masuk Islam. Asal dia syahadat muslim, jangan diapain, jangan colek-colek. Hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma Fafil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
lamma tuwfiya Rasulullah wastukhlifa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ba'dahu wa kafara man kafara minal Arab. Qala Umar radhiyallahu anhu li Abi Bakrin, saat ada ketika Nabi meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, ada orang yang kufur bahkan tidak mau bayar zakat. Kata Sayyidina Umar, kata Umar kepada Bakar, kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah, mengapa engkau membunuh orang yang udah syahadat? Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, aku disuruh memerangi manusia sampai dia syahadat. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi. Kalau orang udah syahadat, maka hartanya, kemuliaannya dijaga gitu. Wa hisabuhu, dan hitung-hitungannya sama Allah. Wa qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakah fa inna zakata haqqul mal wa wallahu law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum ala man'ihi. Qala Umar, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah qad syaraha sadra Abu Bakrin lil qitali fa urifat annahu al-haq. Jadi saya ulangi, kata Sayyidina Umar, mengapa wahai Abu Bakar orang udah syahadat ente perangin? Kata Abu Bakar, dia sholat tapi nggak bayar zakat, aku perangin dia gitu. Kenapa? Sholat itu hak manusia, sholat itu hak Allah, zakat hak manusia. Maka kalau ada orang yang misah-misahin, hadirin, orang Islam begini, kalau jadi misahin, sholat wajib, zakat nggak wajib, enggak, satu paket. Aqimus sholah wa atuz zakat, sholatnya tunaikan, zakatnya bayarin, gitu hadirin. Yang mengingkari kewajiban zakat dia telah kufur gitu. Kenapa Pak nggak zakat? Kan Bapak dagang, ada untungnya Pak Ustadz, gitu namanya. Nah jadi siapa yang dia sholat tapi nggak zakat diperangin sama Nabi gitu. Jadi akhirnya nanti Sayyidina Umar kalah dengan pendapatnya Abu Bakar. Ini di At-Tanazur, ini tadi kan sampai wa qital muslimina wa ada'iz zakah fa fil Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma tufiya Rasulullah, ketika Nabi meninggal dunia, wastakhlafa Abu Bakar di khalifah, ya kan, banyak yang kufur hadirin. Kata Abu Bakar, aku perangi mereka. Kata Umar, kok diperangin, kan syahadat. Aku akan memerangi yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Sholat hak Allah, hak manusia, sholat hak Allah, zakat hak manusia. Duanya harus tunaikan. Fa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu istadalla ala qitali mani'iz zakah min qaulihi sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqihi. Sayyidina Abu Bakar kok berani mengatakan orang yang menolak zakat diperangin? Kata Abu Bakar, enggak, Nabi mengatakan orang boleh diperangin kalau ada haknya. Menolak zakat itu pelanggaran, maka boleh diperangin gitu. Meskipun dia sholat, kalau nggak zakat diperangin, kata Abu Bakar. Jadi ngantuk saya. Faqala Umar, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra. Kata Umar, begitu Nabi meninggal, luar biasa, Abu Bakar diberikan istilahnya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih arahan, Nabi nggak ada, Abu Bakar yang dikasih.
Fa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu istadalla ala qitali mani zakah min qauli sallam illa bihaqqihi wa Umar radhiyallahu anhu zanna anna mujarrad al-itsbat bisyahadatain ya'simud dam ad-dunya wastadalla ala dhalika bihumumi awalil hadis thumma raja'a Umar ila muwafaqati Abu Bakrin. Jadi saat itu sahabat beda pendapat gitu. Gimana orang yang syahadatnya doangan, ya kan? Apakah dia terlaksana? Dia mengatakan di dunia gitu. Wastadalla ala dalika bi umumi awal hadis. Nah, akhirnya nanti beda pendapat Umar ngikutin Sayyidina Abu Bakar bahwa orang yang sholat nggak bayar zakat diperangin. Gitu. Sama kayak kita hadirin. Hari ini banyak orang sholat tapi nggak bayar zakat, ada nggak tuh? Ada hadirin, nggak pernah ngitung dia. Harusnya kita ngitung duit hadirin. Bapak dagang per tahun berapa keuntungannya, berapa ruginya, berapa modalnya, hitung-hitungan hadirin, gitu tuh. Tabungan di bank ada berapa? Tiap tahun bayar zakat hadirin kalau cukup nisab, gitu tuh. Jangan kita aman-aman saja ternyata. Karena kewajiban zakat sama dengan kewajiban sholat. Aqimus sholata wa atawuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah gandengan hadirin. Yang sholat doangan kagak zakat nggak diterima. Yang zakat doangan kagak sholat nggak terima hadirin. Ya nggak gitu tuh. Harus dua-duanya. Baik, sekarang halaman di belakang. Halaman 50. Wa minal muakkad anna hadits Abi Umar Ibnu Umar wa huwa nasun sarihun kullu fi qitali mani az-zakah. Az-zakatu lam yakun inda Abi Bakrin wala Umar wa lam yablughaha wala alla sabab fi dzalika anna Ibnu Umar lam ya'lam bima waqa'a bainahuma min ikhtilafin limaradin aw safar. Ntar yang mendamaikan antara Abu Bakar dengan Umar bukan mendamaikan tuh, mencari garis tengahnya adalah sahabat siapa nih? Jadi hadis Ibnu Umar itu memerangi orang yang menolak zakat. Tapi ini pendapat ditolak oleh Abu Bakar dan Umar. Wala'alla sabab fi dzalika, sebabnya Ibnu Umar karena waktu itu Ibnu Umar masih kecil gitu. Dia nggak tahu problem orang dewasa gitu. Nah ini rahmatullah, intinya kita jangan sembarangan menuduh orang lain tuh halal darahnya. Dia udah kafir hadirin. Karena ngomong begitu tuh berat hadirin tuh. Berat hadirin, berat. Kan kadang-kadang ada yang ngomong tuh si fulan udah non muslim, ada nggak hadirin? Keluar dari Islam gitu hadirin. Nggak boleh sembarangan kita. Kecuali kita bilang dia keluar dari nurul Islam hadirin. Ya udah. Masjid maksudnya. Saya kemarin lihat Ustadz Fulan dia udah keluar dari nurul Islam. Dari cahaya Islam Ustadz enggak, masjid. Gitu hadirin. أو كان ناسيا لهذا الحديث الذي رواه وهذه القصة تدل على جلالة ilmi Abi Bakr radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wadakiku istimbatihi wa qiyasi, betapa detailnya sahabat Abu Bakar di dalam mencari hukum, istimbatnya, qiyasnya. Faqad wafaqa dzalika anna suduna ay yakuna lahu ilmun bihi. Wa fil qissah isyarah ila anna qitali tarikiz zakah amrun mujtama'un alaihi baina sahabah. Ini menjadi penjelasan bahwa memerangi orang yang tidak mau bayar zakat disepakati para ulama. Mungkin bahasa bukan diperangi, dipaksa gitu. Wa qad warada an-nassu sarihu bidzalika
fi haditsin rawi Muslim an Salamah, dari Nabi beliau bersabda, fa innahu stu'mila alaikum imra'atun fata'rifuna wa tunkirun faman anqara faqad bari'a wa man kariha faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Faqalu ya Rasulullah ala nuqatilukum, qala la ma sallu. Jadi ini tadi dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, ada sekelompok orang yang kalian kenali dan kalian ingkari. Yang mengingkarinya selamat, yang membencinya, yang mengingkarinya bebas, yang mensucikannya, yang membencinya selamat. Walakin man radiya wa taba'a faqalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, qala la ma sallu. Nah ini hadirin sikap orang tentang apakah bersyahadat itu cukup menjadi penghalang apa aja tuh gitu. Pelajaran nomor 4, hukmu man taraka jami'a arkan Islam. Apa hukumnya orang Islam tapi nggak sholat, nggak zakat, nggak sedekah, nggak haji, dan Islam doangan hadirin, apa hukumnya? Ada nggak orang Islam Ramadan nggak puasa? Selama sebulan ada nggak tuh? Ada nggak orang Islam nggak sembahyang? Sholat kagak, sembahyang kagak. Apa namanya hadirin tuh? Apakah bisa menyebabkan dia keluar dari Islam? Gitu hadirin. Minum dulu ngantuk hadirin. Semalam qiyamul lail jam 1 hadirin. Wah, ria jadinya. Saya jam 2 udah sembahyang subuh. Oke lagi. Nah, jadi apa hukumnya orang yang meninggalkan semua rukun Islam? Ya enggak? Wa hukmu man taraka jami'a arkanil islami idza kanu jama'atun wa lahum mana'ah ay yuqatalu 'alaiha. Kalau yang meninggalkan seluruh syariat Islam itu sekelompok, mereka punya benteng, maka diperangi hadirin. Kama yuqatiluna ala tarkis salati wa zakah. Sebagaimana diperangi juga orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Warwa Ibnu Syihabin Az-Zuhri an Hanzalah ibni Ali ibnil Asqa anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ba'atha Khalid ibnil Walid radhiyallahu anhu wa amarahu ayyuqatilan nas ala khamsin. Jadi ada riwayat Abu Bakar Siddiq mengatakan mengutus Khalid bin Walid. Kemudian kata Abu Bakar, wahai Khalid, perangi orang kalau dalam 5 keadaan. Yang pertama, faman taraka wahidatan minal khamsi, yang meninggalkan salat yang 5 waktu, salah satu ditinggalin, maka boleh diperangin. Gitu hadirin. Faqat talahum alaiha kama tuqatilun al khamsi syahadatu an la ilaha illallah. Jadi mereka boleh diperangi sebagaimana diperangi orang yang meninggalkan syahadat la ilaha illallah, meninggalkan salat, meninggalkan zakat, puasa Ramadan. Berkata Sa'id ibn Jubair, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, law anan nasu taraku al-hajja laqatalnahum alaihi kama nuqatiluhum ala salati wa zakah. Bahkan kalau ada orang yang melarang pergi haji, akan aku perangi sebagaimana dulu Abu Bakar memerangi orang yang enggak salat dan enggak zakat gitu. Jadi rukun Islam apa? Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, apa lagi tuh? Pergi haji yang mampu. Itu. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat ya. Pergi haji jika mampu. Itu. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan rukun Islam, nah dia diperangi itu, tidak beriman. Maksudnya dia ada Islam, nggak percaya hadirin.
Kalau dia non muslim, mau diapain nanti? Emang dia begitu, biarin aja udah. Amma idza tarakal muslimu ahadu arkan Islam. Kalau ada orang Islam meninggalkan satu di antara rukun Islam, wamtana'a anil qiyami bihi, dan enggak mau melaksanakan hukumannya, faqad dzahaba Malik wa Syafi'i ila qatlil mustamti alis salati haddan mumtani anis salati haddan. Maka pendapat siapa nih? Imam Muslim, kalau orang Islam meninggalkan satu di antara rukun Islam, hadirin, ya kan, maka Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan orang yang begini boleh diperangin. Wa dhahaba Ahmad wa Ishaq wa Ibnul Mubarak ila qatlihi kufran. Menurut Imam Ahmad, Ishaq dan Ibnu Mubarak, orang ini boleh dibunuh secara kafir. Amal mustamti aniz zakah, orang yang nggak mau bayar zakat, nggak mau puasa, nggak mau haji, berkata Imam Syafi'i, la yaqtulu bidzalik wa rawa an Ahmad fi dzalika qaulani wal masyhur inda qatlil mumtani an ada zakah. Kalau ada orang yang nggak mau melaksanakan rukun Islam dihukum, sampai kalau ada orang nggak bayar zakat dipotong tangannya gitu. Nah ini tentu pelaksanaan hukum ya gitu. Mungkin buat kita sih sekarang ya nggak kebayang, hadirin, orang yang nggak sembahyang banyak banget ya. Sekarang al-imanul matlub, iman yang diinginkan. Semua kita punya cita-cita, hadirin. Ini kan. Sekarang tentang iman yang dituntut, al-imanul matlub, iman yang bagaimanakah yang diharapkan, hadirin tuh. Iman yang bagaimanakah yang diminta sama Allah. Dalam hadis dalalah zahirah li madhabil muhaqqiqin minas salaf wal khalaf annal iman al matlub huwa at-tasdiqul jazim wal i'tiqadu bi arkanil Islam min ghairi taraddudin. Iman yang diharapkan adalah orang yang bersyahadat, dia yakin dalam hatinya, dan dia yakin rukun Islam tanpa ragu-ragu. Amma ma'rifatu adillatil mutakallimina wa tawassul ilal imani billahi biha fahiya ghairu wajibah. Adapun mempelajari, mengetahui, menghafal dalil-dalil masalah ini hukumnya tidak wajib. Maksudnya, Ustaz, saya Islam tapi saya nggak hafal dalil-dalil, ya udah, mau diapain? Walaisat syartan fi sihatil iman wa hadza Rasulullah fi hadithi hadza wa fi ghairihi min al ahadits yaktafi bil tasdiq bima jaa bihi thumma yashtaratu ma'rifatud dalil. Begini hadirin, iman yang diharapkan adalah iman yang tadi itu, iman yang benar-benar iman, hadirin, meyakini kebenaran Islam tanpa ragu-ragu, gitu tuh, tanpa ragu-ragu. Adapun mengetahui dalil-dalilnya itu juga tidak wajib, hadirin, gitu. Yang penting kita yakin rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ini kan yang kita baca hadis tentang dasar-dasar agama, hadirin. Dasar agama apaan? Ya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini panjang lebar dibahas. Ya basah. Nggak digulung karpetnya? Oh itu nggak digulung. Terus saya kalau basah. Basah tuh yang ujung, tarik buru-buru. Bantuin. Ya, sambung. Hadirin, kita lagi ngomongin betapa orang Islam itu dihormatin, hadirin. Nggak boleh kita sembarangan dikit-dikit ngomong dia kafir, ada nggak, hadirin? Sembarangan ngomong dia halal, ada nggak, hadirin tuh? Sembarangan kita gitu nggak boleh, hadirin tuh. Sampai ini ulama berbeda pendapat, gimana kalau begini, gimana kalau begini, gitu, hadirin tuh. Dibahas atau gimana kalau dia
sholat tapi nggak zakat, zakat tapi nggak sholat, gimana? Maksudnya apakah dia kafir? Beda pendapat gitu. Orang zaman sekarang hadirin cuma sekedar beda partai dia halal darahnya. Ada nggak hadirin tuh? Masa sembarangan dia? Cuma sekedar beda pilihan partai hadirin, beda pilihan capres hadirin, yang milih partai itu halal darahnya. Ada nggak hadirin tuh? Wah, tuh ngeri banget hadirin tuh. Nggak boleh sembarangan hadirin, iya nggak? Kadang orang gitu bawa-bawa gitu kan, nah nggak boleh sembarangan tuh. Kadang-kadang gitu beda partai aja langsung dia halal darahnya, ya kan? Boleh dibunuh, serem banget hadirin. Ini yang dijelaskan oleh bab ini nih. Jangan sembarangan nuduh-nuduh orang kafir, tidak beriman gitu. Terus sekarang yang keenam, makna qauluhu ta'ala makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha. Kalau orang udah syahadat nggak boleh diambil hartanya, nggak boleh dilenyapkan jiwanya kecuali dengan dasar Islam. Maksudnya ini orang melanggar diapain? Dihukum. Kalau nggak melanggar jangan hadirin gitu maksudnya. Kayak gini, nggak boleh kita sembarangan ngambil duit orang hadirin kecuali ada haknya. Contoh nih, dia makan belum bayar hadirin, boleh nggak diambil duitnya? Boleh. Itu. Atau dia punya utang hadirin, boleh nggak diambil duitnya? Boleh hadirin gitu. Ada orang nggak boleh dibunuh, tapi kalau dia membunuh orang boleh nggak dibunuh? Boleh, kita bisa lihat tuh. Kisos ya. Wa fi riwayatin illa bihaqil Islam sabaqa anna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu istambata min hadzal haqq iqamatus shalah wa ita'iz zakah wa min ulama min istambata minhu fi'l as-siyam wal haji aidan. Jadi kalau seorang itu sahabat Abu Bakar mengatakan dari hadis ini menegakkan sholat dan membayar zakat. Jadi haknya itu sama dengan selama dia sholat, selama dia zakat aman gitu hadirin. Ada yang mengatakan selama dia puasa, selama dia haji aman gitu. Di antara hak adalah irtikabu ma yubiha damul muslim. Termasuk alasan dia berhak untuk dibunuh karena dia membunuh orang Islam dari kisos. Boleh nggak? Gitu. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Qila ma haqquha qala zina ba'da ihsanin. Apa ini maksud orang boleh dibunuh jika ada haknya? Di antara haknya adalah dia berzina hadirin. Dia sudah nikah dan dia berzina. Boleh nggak dibunuh? Boleh, dirajam sampai mati gitu. Jadi orang tuh nggak boleh dihukum kecuali ada alasannya hadirin gitu. Ada haknya, ada halat, dia memang pantas buat dibunuh. Kenapa dia ngebunuh orang hadirin? Dia pantas buat dibunuh. Emang kenapa? Udah nikah berzina gitu hadirin. Pantas buat dibunuh. Selebihnya boleh nggak? Nggak boleh hadirin. Ini orang berzina, boleh dihukum mati, iya. Ini kadang beda pilihan partai, dia kufur, halal darahnya. Waduh kacau hadirin tuh. Ngeri banget hadirin ya. Ini jangan sembarangan pakai dalil-dalil gitu. Dikit-dikit orang halal darahnya, halal darahnya. Qala umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asaminni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala. Qila wa ma haqqul haq, apa itu hak Allah? Zina tadi itu, berzina, dia udah dewasa, udah menikah. Wa kafara kufrun ba'da iman, dia kufur setelah dia mengingkari, setelah dia beriman. Dia kufur setelah beriman. Wa qatlu nafsin fayuqtalu bihi, orang yang membunuh pantas untuk dibunuh gitu hadirin. Qala Ibnu Rajab wa la'alla akhiruhu ma qaulun Anas qad qala inna sawab waqfal hadis kulluhu alaihi wa yashhaduhu lidzalika ma fil Bukhari Muslim an Abdullah bin Mas'ud
an Rasulillah qala la yahillu damim ru'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin as-sayyibu zani an-nafsu bin nafsi wat tariku li shalah. Di hadis ini ada 3 orang yang boleh dibunuh. Siapa yang pertama? Orang yang tua berzina itu. Kakek-kakek berzina, ada nggak itu? Nah, itu dihukum mati itu. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, kisos hadirin, membunuh balasannya apain? Dibunuh. Mana tadi? Waqad qila innas mana tadi? Paling bawah ya, jadi hilang nih. Hah? Yang pertama as-sayyibuz zani, yang kedua an-nafsu bin nafsi, orang yang bunuh kisos hadirin itu boleh dibunuh. Kemudian at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama, berpisah dari barisan, boleh dibunuh gitu hadirin. Ini tentu gini hadirin, membunuh itu bukan sembarangan hadirin tuh. Mesti ada alasan gitu. Bahkan orang kalaupun dihukum harus ada alasan. Dalam sebuah hadis kata Nabi, idra'ul hududa mastata'tum. Kalau orang salah hukumannya bisa dibebasin nah. Kalau ragu-ragu hadirin, ini orang salah nggak sih nih? Salah nggak sih ya? Dibilang salah, nggak ada bukti, mau dilepasin. Kata orang dia salah hadirin. Yuk ini Pak, dia nyolong motor Pak. Mana buktinya? Mau dilepasin. Banyak yang bilang hadirin. Iya enggak? Mau dibebas gitu hadirin tuh. Nah, ya enggak, kalau ragu-ragu mendingan bebasin hadirin gitu. Jangan menghukum orang yang tidak terbukti bersalah. Mendingan melepaskan orang yang salah daripada menghukum orang yang tidak bersalah gitu hadirin. Yang terakhir, al-hisabu fil akhirah lillah. Hisab di dunia urusan Allah. Kadang gini Ustadz, apakah orang kalau baca ini saya pahalanya sampai? Itu urusan Allah hadirin. Pahala dosa urusan. Nih kalimat wahisabuhu alallah, hisabnya dia urusan Allah hadirin. Kita nggak usah ikut campur. Kita kadang mengambil tugas Allah hadirin. Ini sorga, ini neraka, ini sorga. Itu. Emang kita yang punya kunci sorga hadirin. Wahisabuhu. Tuh. Tentang hisabnya Allah yang tahu hadirin. Gitu tuh. Allah yang tahu. Amma fid dunya fa inna muhimmatir rasul at-tadzkir. Sementara Rasul di dunia tugasnya ngapain? Mengingatkan. Oh tadi itu. Al-hisabu fil akhirah lillahi azza wajalla. Ada yang ketinggalan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala ya'lamus sarair. Allah mengetahui yang gaib-gaib, yang tersembunyi. Wa yuhasibu, dan akan dibalas sama Allah. Fa in kana mu'minan shadiqan adkhalahul jannah wa in kana kadziban muraiyan bislamihi fa innahu munafiqun fid darkil asfali minan nar. Jadi hisab kita itu Allah yang ngitung hadirin. Nah, maka sekali ulangi, kalau ada orang yang kita lihat mungkin jarang masjid, mungkin di rumahnya kalian gitu tuh. Kita menghukumi orang luarnya aja hadirin. Dalemannya siapa yang ngurusin? Allah, selain Allah hadirin gitu tuh. Kita mengatakan itu orang tampangnya nggak bener banget. Tahu dari mana bang? Katanya mukanya Pak Ustadz, muka maling. Nggak ada hadirin tuh. Ya enggak? Kita menilai orang luarnya doang kan hadirin. Ustadz jangan tertipu, dia luarnya bagus, hatinya Pak Ustadz. Lah saya nggak tahu hatinya. Urusan hati urusan gitu hadirin. Udah Isya. Ini sampai ini nih, sampai amma fid dunya fa innahu, maka di dunia tugas para rasul mengingatkan. Fadzakir innama anta wadzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Pelajaran yang ke-8, yursyiduna hadis ila wujubi qitali abadatil authan hatta yuslimu. Bolehnya memerangi orang yang menyembah bebatu-batuan. Kalau dia syirik hadirin tuh boleh dicegah. Kemudian dima'ul muslimina wa amwalihim masuna.
harga darah orang Islam, hartanya, jiwanya terjaga. Saya ulangi, nggak boleh kita bilang ini, itu orang kaya nggak bayar zakat, nggak bayar pajak, nyolong aja di rumah dia. Bener Pak? Boleh? Boleh, halal hadirin. Nggak boleh tuh hadirin ngomong begitu. Ada nggak orang kadang ngomong begitu tuh? Ini orang kaya banget, ini udah halal nih, hartanya dicuri. Nggak boleh hadirin gitu. Nggak boleh sembarangan nih. Wallahu a'lam bissawab. Jadi orang yang beriman, jiwanya, hartanya dijaga, terhormat. Wallahu a'lam bissawab. Silakan baca doa. Alhamdulillah ghafuri lil ajizil ghururi wal fard fil umuri wa hamakatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة حاضرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عز حبي وآله وصحبه رضا وطاش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.